Geda gedi geda oh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Daniel Darren Pangalila dengan NIM 230711010573. Hari ini saya akan membahas tentang upaya hukum. Nah, apa sih itu upaya hukum? Yang pertama, filosofis dan rasionalitas upaya hukum. Secara filosofis, upaya hukum lahir dari pengakuan bahwa sistem peradilan tidaklah sempurna. Ada sebuah adagium hukum yang berbunyi humanum est errare, yang berarti manusia itu tempatnya salah. Karena hakim adalah manusia, maka putusan yang mereka jatuhkan memiliki potensi mengandung kekeliruan, baik dalam hal penilaian fakta atau error in facto, maupun kesalahan penerapan hukum atau error in juris. Upaya hukum hadir sebagai kartu pengaman atau safety valve untuk menjamin bahwa hak asasi seseorang tidak terenggut oleh putusan yang keliru. Ia menjamin adanya mekanisme check and balance antar tingkat pengadilan. Yang kedua, judex facti versus judex juris. Dalam memahami upaya hukum, kita harus membedakan dua peran pengadilan. Yang pertama, judex facti atau pemeriksa fakta, dilakukan pada tingkat pertama pengadilan negeri dan banding pengadilan tinggi. Di sini, hakim memeriksa peristiwa secara mendetail, siapa yang memukul, dokumen apa yang palsu, atau apakah ada uang prestasi. Bukti-bukti fiksi dan sanksi-sanksi masih diperdebatkan di sini. Yang kedua, judex juris atau pemeriksa hukum, dilakukan pada tingkat kasasi atau Mahkamah Agung. Di sini, Mahkamah Agung tidak lagi peduli pada kejadian kronologi secara mendalam. Mahkamah Agung hanya memeriksa apakah hukum diterapkan dengan benar. Contohnya, apakah hakim di tingkat bawah salah menafsirkan pasal atau apakah prosedur persidangan sudah sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, penjelasan mendalam tentang jenis upaya hukum. Yang pertama, ada upaya hukum biasa. Disebut biasa karena merupakan hak yang melekat dan dapat digunakan secara otomatis selama tenggat waktu belum habis. Yang pertama, verzet atau perlawanan. Ini khusus untuk putusan verstek, putusan yang tanpa hadirnya tergugat. Jika Anda digugat dan tidak pernah hadir karena tidak tahu, lalu hakim memenangkan lawan, Anda bisa mengajukan verzet atau perkara akan diperiksa ulang dari awal di pengadilan yang sama. Dan yang kedua, ada banding. Ini adalah hak untuk meminta pemeriksaan ulang secara menyeluruh. Di tingkat banding, pengadilan tinggi bertindak sebagai pengadilan tingkat kedua. Hakim tinggi akan membaca berkas perkara dan bisa memutuskan untuk menguatkan putusan pengadilan negeri, mengubahnya atau membatalkan keseluruhannya. Dan yang terakhir yang ketiga ada kasasi. Berasal dari bahasa Perancis yaitu kasi yang berarti membatalkan. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Alasan kasasi sangat terbatas menurut pasal 253 KUHP atau pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Dan yang kedua, salah penerapan atau melanggar hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada upaya hukum luar biasa. Disebut luar biasa karena hanya bisa diajukan jika ada kondisi yang sangat spesifik dan putusan tersebut sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Yang pertama ada peninjauan kembali atau PK. PK sering disebut sebagai upaya hukum terakhir dari yang terakhir. PK tidak menangguhkan eksekusi kecuali pada kasus pidana tertentu seperti hukuman mati yang memerlukan pertimbangan kemanusiaan. Alasan PK yang paling kuat adalah novum, yaitu bukti baru yang sangat krusial yang jika diketahui saat sidang dulu, maka putusannya pasti akan berbeda. Yang kedua ada Dierden verzet atau perlawanan pihak ketiga. Ini terjadi di ranah perdata. Contohnya si A dan si B berebut tanah di pengadilan. Hakim memutuskan tanah itu milik si A. Ternyata tanah itu sebenarnya milik si C yang tidak ikut digugat. Si C dapat mengajukan Dierden verzet untuk membatalkan putusan yang merugikan hak miliknya tersebut. Yang keempat, asas-asas dalam upaya hukum. Asas dalam upaya hukum. Yang pertama, asas kepentingan hukum. Hanya pihak yang merasa dirugikan yang boleh mengajukan upaya hukum. Yang kedua, asas persatuan hukum. Melalui kasasi, Mahkamah Agung memastikan agar hukum diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia, agar tidak ada disparitas putusannya mencolok. Yang ketiga, reformatio in peius. Ada prinsip di mana terdakwa yang mengajukan banding tidak boleh dijatuhi hukuman yang lebih berat jika hanya dia yang mengajukan banding. Namun jika jaksa juga banding, hukuman bisa saja bertambah berat. Yang keempat dan terakhir, tenggat waktu atau daluarsa. Umumnya adalah 14 hari. Ketidakpatuhan terhadap waktu ini berakibat upaya hukum dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kesimpulannya, upaya hukum adalah tulang punggung dari sistem peradilan yang adil. Tanpa upaya hukum, kekuasaan kehakiman akan bersifat absolut dan tidak terkendali. Nah, itu saja sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.